Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Sahabat-sahabat PPI TV dimanapun berada, tidak terasa pada hari ini atau hari-hari ini kita sudah sampai pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan tentu saja sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang mempercayai kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita harus mengetahui ada apa di balik 10 hari terakhir bulan Ramadan yang banyak sekali riwayat hadis yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Di antaranya adalah hadis terkenal yang diriwayatkan oleh atau melalui Sayyidah Aisyah. Suatu ketika beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha lailahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk atau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, mi'zar, mengencangkan pakaian bawahnya. Para ahli hadis kemudian memahami maksud syadda mi'zarahu itu adalah Nabi Muhammad menahan atau tidak lagi berkumpul dengan istri-istrinya. Artinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat sekian ayat yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu pertama kali diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan atau pada Lailatul Qadar yang jatuh salah satu dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antara ayat yang terkenal berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maksudnya adalah inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadar. Atau dalam ayat lain yang disebutkan atau yang Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu artinya adalah malam Lailatul Qadar ini sangat-sangat penuh dengan keberkahan, sangat-sangat mulia sekali. Kenapa? Karena pada malam itu atau pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, sebagai kitab suci umat Islam untuk pertama kalinya diturunkan dari Lauhul Mahfuz pada langit dunia. Itu artinya peristiwa atau proses sejarah yang tidak patut atau tidak mungkin kita lupakan. Karena tanpa Al-Quran mungkin kita tidak bisa mengenal Allah. Tanpa Al-Quran mungkin kita tidak tahu hidup kita seperti apa, akan mungkin masih dalam kesesatan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Suatu ketika beliau bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in ulimtu ayyatu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha." Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kamu lihat kalau saya tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, apa yang akan saya katakan atau saya ucapkan atau saya mohonkan kepada Allah?" Kata Rasulullah, jawabnya kepada Aisyah, "Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa." Dari jawaban Rasulullah dalam bentuk doa ini dapat kita pahami bahwa Allah memberikan kesempatan selebar-lebarnya, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, untuk memberikan ampunan, maaf kepada hambanya yang mungkin selama ini banyak salah. Nah, itu dari satu sisi. Tetapi dari sisi yang lain, sebagai umat yang beragama, berislam, kita sudah sepatutnya mengikuti atau menjalankan ajaran Allah bahwa Allah saja yang maha segalanya, yang maha besar, bersedia memberikan maaf, memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang banyak sekali kesalahannya. Nah, kita nih terutama
ini pada momen 10 hari terakhir Ramadan ini sudah sepatutnya kita ikut memberikan maaf kepada orang-orang yang mungkin salah pada kita, atau kalau kita yang salah, nah mumpung di momen 10 hari terakhir Ramadan ini kita meminta maaf lah kepada orang-orang yang mungkin kita sakiti tanpa kita sadar, karena momen-momen ini mungkin tidak akan kita jumpai lagi di waktu-waktu selanjutnya atau di tahun depan. Jadi mungkin atau mumpung di 10 hari terakhir ini yang keberkahan itu sekian banyak dilipat gandakan oleh Allah, kita manfaatkan sedemikian rupa. Terutama yang terakhir, kita di era media sosial, di era keterbukaan ini, kita celah untuk kita melakukan kesalahan kepada orang lain itu sangat-sangat lebar atau terbuka sekali, sehingga mumpung kita momen di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini, mari kita tingkatkan komitmen kita untuk di samping meminta ampun, meminta mohon kepada Allah, kita meminta ampun atau meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin sudah kita salahi atau kita zalimi atau kita perlakukan yang tidak sepantasnya. Lalu untuk apa sebetulnya semua itu? Untuk dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi keluar atau setelah selesai dari bulan Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, karena yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi kita semua melakukan ini, puasa, melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita, tujuannya untuk supaya kita ini sampai pada ketakwaan. Karena ketakwaan itulah sebetulnya standar atau kunci atau puncak dari kemuliaan yang kita dambakan nanti. Jadi kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat terutama bagi kami pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.